Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Rabu 22 Februari 2023, hari Rabu Abu. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, lanjutkan 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, benar. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali masa Prapaskah kita. Masa Prapaskah ditandai dengan penerimaan abu. Penerimaan abu sebagai tanda kita memasuki masa pertobatan berupa puasa, pantang, dan beramal. Dan tujuan puasa kita dijelaskan dengan sangat baik dalam nubuat Yoel pada bacaan pertama hari ini. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Goyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah adalah masa pertobatan, masa untuk membenahi segala sesuatu yang secara hidup kita kurang benar, masa untuk mencabut apa yang salah dan membakarnya menjadi abu. Masa kita memperbaharui hidup kita. Masa kita berbalik dari kehidupan lama dan membangun kehidupan baru. Kita harus jujur, sebenarnya ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak beres. Kita sering bertindak atas cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita bertindak sesuai keinginan kita sendiri, semaunya kita sendiri. Kita dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh dendam, kita tenggelam dalam permusuhan. Kita dikuasai oleh kecemburuan. Kita tidak cukup memperhatikan keluarga kita. Kita tidak cukup memperhatikan komunitas kita. Sering kita dikuasai oleh kemarahan terus-menerus. Dan dalam segala tugas kita, kita lalai menjalani tugas kita dengan baik. Sering juga kita selalu mengambil bagian yang bukan hak kita. Dan masih banyak lagi
hal yang menguasai kita yang akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Semuanya terjadi karena kita yang melakukan, kita menciptakan jarak dengan Tuhan. Maka masa tobat ini kita diajak untuk membersihkan hati dan kehidupan kita. Untuk kita bisa bakar semuanya yang tidak berguna. Kita percaya dengan membakar semua yang tidak berguna akan memberikan berkat bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan ditaburi abu di atas kepala kita. Kita mau ditaburi dengan abu sebagai wujud dan niat kita untuk bertobat. Saya berharap peristiwa hari ini jangan hanya ritual saja, bahwa kena rabu abu kita datang ke gereja untuk menerima abu. Tapi sebuah ajakan dari Allah sendiri kepada kita supaya kita semakin dekat dengannya dan membakar semua yang menjauhkan kita dengan Tuhan. Sadarilah bahwa saat saya maju dan menerima abu, berarti saya berkomitmen, berjanji untuk bertobat. Saya maju untuk menerima abu, itu berarti saya sadar bahwa saya harus memperbaharui hidup saya. Bagi saya ini penting, agar penerimaan abu bukan hanya sekedar rutinitas sebelum masa prapaskah, tapi ada sesuatu yang ingin saya wujudkan selama masa prapaskah dan hidupku selanjutnya. Supaya penerimaan abu tidak hanya rutinitas tanpa makna. Menerima abu berarti saya mau bertobat, saya mau memperbaharui diri, saya mau memperbaharui hidupku agar semakin pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Sehingga pasca nanti saya boleh menikmati kebangkitan bersama Kristus untuk kehidupan baru. Maka saudaraku terkasih, jadikanlah hari Rabu Abu ini momen kita memperbaharui hidup, momen kita mewujudkan pertobatan kita supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah Dalem.